Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat kajian Masjid Asra yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul lagi sama-sama untuk belajar. Tapi pertemuan kita malam hari ini nggak kayak biasanya. Biasanya yang kita undang ustadz ya, yang kita undang mereka yang ngajarin kita belajar tentang agama. Hari ini kita agak beda, dan ini merupakan acara perdana kami di Masjid Asra. Mudah-mudahan harapannya semoga wacana yang kita sampaikan kepada sahabat semua bisa bermanfaat. Artinya dari Masjid Asra tidak hanya wacana belajar ilmu agama saja, tapi kita juga kepingin memberikan wacana lain, wacana tentang kesehatan, yang insya Allah manfaatnya besar banget buat kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama ngambil manfaat pada pertemuan pada malam hari ini, dan insya Allah akan dilaksanakan rutin juga ya ke depannya. Hari ini hadir bersama kita Dr. Guntur. Ini saya takut salah sebut ini namanya, lengkapnya Dr. Guntur Surya Alam, SPB, SPBA, MPH, FICS. Wah, ini menyebutnya susah ini dokter. Udah Guntur aja. Iya. Ini kalau di kampung saya manggilnya Mas Le Guntur. Assalamualaikum dokter. Salam. Ya, alhamdulillah ini bisa ketemu. Ini agak mohon izin formatnya kita santai nih, nggak bisa serius-serius kita nih. Kita kepengen ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, ini banyak yang pengen kita tanyakan, dan saya yakin teman-teman yang sudah hadir juga insya Allah sudah banyak amunisi yang mau ditanyakan ya. Tapi kita pengen ini dulu, saya kepengen sampaikan dulu sedikit biodata dari narasumber kita malam hari ini ya. Tak kenal maka tak sayang ya kita susah kalau mau utang gitu dokter ya. Ya, bercanda. Nama beliau Guntur Surya Alam, lahir di Purworejo 20 November 1968. Ibu beliau harus saya sebut ini, Ibu Puji Astuti, Masya Allah, ayahnya Pak Marianto. Beliau belajar di SD-nya di Purworejo, ya, di Magelang, di Salaman. Tempel dong ini ya, daerah Tempel Salaman. Salaman ya, ke arah Borobudur. Oke, arah Borobudur. Terus SMA-nya di Purworejo. Adapun untuk dokternya, belajar kedokterannya di FKUGM. Ya, setelah dari FKUGM beliau sempat juga ini kalau di kedokteran namanya pengabdian atau gimana sih dokter? Ya, wajib kerja sarjana namanya. Iya, wajib kerja sarjana di Puskesmas Mandomai. Daerah mana nih, dokter Mandomai? Kalimantan Tengah. Kemudian beliau ngambil spesialisasi bedah lagi, bedah umum di UGM lagi. Kemudian beliau ngabdi lagi di RSUD Bengkalis selama 2,5 tahun. Ya. Setelah itu beliau masih ngambil lagi subspesialis bedah anak di FKUGM lagi. Masya Allah, ini di UGM udah kayak rumah sendiri ya. Iya. Di UGM udah kayak rumah, 3 spesialis di sana, termasuk kedokterannya juga ya. Yang FICS, yang apa itu juga saya tadi sempat searching Google juga, ternyata wah Masya Allah ya, baru tahu ada gelar-gelar seperti itu, dan juga tingkatannya ada yang dari internasional juga saya baca itu ya. Yang FICS itu apa sih dokter? Fellow of the International College of Surgeons itu E-nya di Indonesia, Fellow Indonesian College Surgeon. Jadi sebenarnya itu perkumpulan dokter bedah di Indonesia. Cuma ada model ujiannya gitu. Ujiannya setahun sekali untuk resertifikasi. Oh, gitu. Kalau hari-hari dokter praktek di mana ini sekarang? Saya di Jogja di CIH, ya. Kemudian ada di Solo 1 swasta, sama yang negeri di Klaten 1 di Surakarta. Oh iya. Teman saya dokter itunya kurang turun kameranya. Oh, kameranya sorry. iya. Ya. Iya, siap.
biar kenal banget ini. Takutnya nanti ada yang mau ke Purworejo kan bisa mampir. Ya, ya ini nggak panjang-panjang. Ini tadi udah saya kenalin juga apa namanya biodata dari dokter kita pada malam hari ini. Sebelum nanti kita diskusi, saya akan minta dokter untuk present dulu barang beberapa menit untuk kemudian bisa membuka wacana percakapan kita pada malam hari ini. Saya persilakan juga kepada teman-teman, pada sahabat yang sudah hadir, isi di chat room, kenalin diri dari mana aja yang hadir. Tentunya saya ngisi awalan Depok hadir. Silahkan yang lain, silahkan ngisi ya. Tapi biar kita bisa interaksi. Nanti pertanyaan juga bisa dikirim di chat room. Pada Dr. Guntur kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman semua, jamaah Masjid Astra ya, di Jakarta. Ini formatnya santai ya. Jadi langsung sekarang nanti yang ngatur diskusi Pak Saiful. Oke. Oh ya, jadi Mas Wira nggak jadi Mas Wira. Tadi saya ngajak Mas Wira karena Mas Saiful nyerahkan. Oke, enggak apa-apa. Siap. Saya share screen ya, coba ya. Ya, monggo. Ini PPT saya ini nanti akan jadi pengantar sih, pengantar. Nah, ini nampak belum? Belum, dokter. Oh, sebentar. Ini sekarang? Nah, udah nampak. Ya. Udah nampak. Oke, bentar. Oh, ya, ini nanti tadi kan memang judulnya dikasih tip tentang menjaga kesehatan lambung ya. Cuman kalau kita nggak mengenal lambung ya kita nggak bisa menjaganya misalnya. Nah ini kita sedikit coba melihat ini tentang lambung kita kayak apa sih dan gangguan pada lambung itu seperti apa. Oke, ini singkat aja. Ini seperti dulu waktu kita SMA juga ada ya seperti ini, gambar-gambar seperti ini. Bahwa lambung itu bagian pencernaan ya setelah mulut ya. Mulut kita mengunyah ya dengan halus, dengan pelan-pelan ya diajarkan Rasulullah, kemudian ditelan ya sampai ke lambung. Di lambung di sini diperhalus lagi, dicampur dengan beberapa enzim ya. Nah, memang di sini kita akan mengenal ya cairan lambung yang namanya asam lambung ya di sini banyak sekali. Nah, kemudian beberapa hal yang bisa merusak permukaan lambung. Ini contoh, ini dicontohkan alkohol ya, aspirin atau obat-obat anti nyeri biasanya, steroid ya, garam yang terlalu tinggi ya, ini bisa merusak mukosa lambung ya, tentunya kalau jumlahnya berlebihan. Nah, ini posisi lambung kita ketahui di ulu hati ya, di perut bagian tengah dan atas, sehingga wajar sekali kalau kita merasa tidak nyaman, si orang kan bilang wah aku lambungin loromah atau sakit. Kalau orang yang lebih medis kadang-kadang headburn atau GERD dan lain-lain. Tapi istilah secara umum ya kalau kita orang awam yaitu sakit lambung, sakit emah itu. Ini sistem pencernaan kita secara singkat ya. Makanya kalau Rasulullah menganjurkan kita makan itu ya memang harus dikunyah, ya porsinya sedikit aja, nggak usah terlalu banyak ya. Karena volume lambung itu cuma segini. Kalau kita terlalu banyak pasti akan begah rasanya. Bahkan sampai orang kekenyangan sampai muntah ya. Nah itu akan mengganggu fungsi dari lambung itu sendiri dan akan berakibat yang tidak baik sebenarnya buat kesehatan lambung. Kita punya lambung cuma satu, nggak bisa diganti, sehingga sebaiknya kita sayangilah lambung kita ya, diisi dengan sebijaksana mungkin lah, tidak berlebihan ya. Nah, ini lambung itu beberapa lapisnya, ini ada otot aja ada 3 lapisan nih, lapisan luar, tengah sama dalam, kemudian mukosanya. Kemudian ada pilorus ya, pilorus ini untuk memfilter. Jadi kalau bolus makanan kita itu masih terlalu besar, dia belum bisa masuk ke duodenum. Jadi pasti akan dilembutkan,
lambung, sehingga bisa dipahami bahwa kita tuh memang makan harus betul-betul jangan buru-buru, dikunyah baik. Nah, dengan air ludah tuh sebagian makan sudah bisa ada proses pencernaannya di situ, sehingga masuk ke lambung sudah siap sekali untuk proses pelembutan volume dari makanan kita, yang kadang-kadang ada yang makan keripik, ada yang makan singkong kan besar-besar tuh ditelan. Nah, diperhalus. Nah, lewat sini harus halus ini, pilurus ini, supaya nanti ke bawah tidak membebani usus halus ya. Oke. Nah, ini akibatnya kalau memang kita kurang memperhatikan pola makan terutama ya, atau kita hidupnya nggak tenang, karena stres itu sangat mempengaruhi. Yang namanya stres itu kan akan mempengaruhi hormon kita ya, sehingga produksi cairan lambung pun akan tidak seimbang lagi. Nah, ini pasti akan menjadi gastritis atau sakit malah kalau kita bilang ya, ini masih akut kondisinya. Ini peradangan mukosa lambung ya. Ini kadang-kadang yang menyebabkan, yang saya ulang lagi ya, ini obat-obat yang untuk nyeri, obat rematik. Kadang-kadang kita habis pegel-pegel ya, beli di toko warung obat lah misalnya. Padahal isinya itu di situ banyak obat-obat yang menggerus lambung kalau kita makannya berlebihan ya. Apalagi perut kosong ya. Nah, ini terus obat-obat kimia, rokok, alkohol ya, stres ini sangat mempengaruhi, paling termasuk cukup besar nih pengaruhnya stres ini ya. Reflux usus lambung ya, endotoksin dan lain-lain. Ini kalau akhir bulan bahaya dokter, stres nih. Wah iya. Makanya yang penting sabar. Nah, ini gejala-gejalanya ya. Nah, ini ada mual muntah ya, atau nyeri di ulu hati ya. Kemudian nyeri tekan ya, pengobatannya terutama kalau saya sih pengobatan yang obat medis memang itu penting ya. Tapi yang paling penting kita pencegahan. Bagaimana supaya tidak sakit lambung. Ya. Oke, obat-obat banyak di pasaran ya, kita di parung-parung pun banyak obat yang untuk seperti ini, antasida dan lain-lain, ini banyak sekali. Macamnya banyak, diberi obat bebas juga banyak ya. Beberapa aja yang dengan resep dokter ya, yang sudah agak khusus omeprazol, tapi kalau semacam antasida, kalau kita nyebut apa kayak Promax dan lain-lain itu kan banyak, dan itu banyak membantu memang. Oke, ini kondisi dalamnya kalau terjadi lambung yang sudah mengalami peradangan dan ini sudah mengalami kronis ya, bahkan sampai ketukak lambung nanti lama-lama. Ya, sudah menaun ya, hampir sama terus. Gejalanya lebih gawat yang dari akut tadi ya. Oke. Nah, ini yang sering terjadi nih. Ini namanya GERD ya. Jadi asam lambung yang warna kuning ini kadang-kadang dia bisa masuk ke kerongkongan kita. Bahkan sampai kalau kita antop ya, antop itu sendawa ya. Itu kan kalau kita makan apa misalnya gulai kan rasa gulai ini sampai ke lidah kita terasa dan agak pahit karena asam lambungnya. Nah, GERD itu yang sangat ya bukan berbahaya, tapi artinya itulah awal mula dari orang sering jadi kambuh sakit lambung itu seperti ini. Apa yang bikin GERD ini? Karena ini katupnya, di sini ada katup nih sebenarnya, katup antara lambung dengan esofagus. Nah, ini normal kan tertutup nih waktu pencernaan kita nggak makan, ya tertutup. Tapi kalau kita misalnya habis makan, capek, habis makan Indomie, kita balik, gitu. Wah ini buka ini. Sehingga kita kadang-kadang keluar, asamnya sampai ke sini. Nah, ini kalau ini sering terjadi, itu ada erosif di sini. Erosif pasti akan nyeri, lama-lama perih. Bahkan sampai nyerinya sampai ke mana nih? Punggung. Ke punggung ya, ke belakang itu. Nah, ini sangat tidak bagus kalau GERD. Kalau GERD ini kita nggak terapi ya akan luka terus. Nah, GERD itu tentunya karena apa? Ya karena tadi itu pengaruh biasanya rokok bisa, alkohol bisa. Kenapa rokok kok bisa menyebabkan GERD? Ya karena sphinkternya, otot yang di sini yang harusnya menutup ini dengan adanya rokok, dan itu kadang pengaruh dia akan buka. Tonusnya akan berkurang sehingga makanan yang harusnya atau cairan lambung yang tidak naik bisa naik ke atas sana. Gitu ya. Ya, oke. Ini GERD ya yang saya ceritakan tadi, gejalanya hampir sama juga, ada mual, muntah, sakit tenggorokan ya.
keluar isi lambung tanpa sadari, yang sendawa tadi ya, bau mulut ya, dan lain-lain. Oke. Pencegahannya ya ini, termasuk yang GERD sama yang gasis tadi ya. Ya ini sulit nih menurunkan berat badan ya, tapi ini perlahan-lahan kita harus ke sana ya. Kita tuh berat badan tuh yang paling sering yang parah memang gorengan ya, sama gula, sama tepung, nasi. Nah itu memang harus dikurangi. Kemudian tidak merokok ya. Ini relatif nih, meninggikan kepala saat tidur ya. Memang sebaiknya tidur itu ya kalau berbaring lah. Itu paling enggak nih sekian jam, 2 sampai 3 jam setelah makan. Jadi jangan sampai habis makan kenyang kita baring, itu saya enggak bagus. Ini mah duduk lah, kita duduk dulu atau sambil ngobrol-ngobrol ya, atau kita kalau searching internet kan bisa enak sambil duduk gitu. Jadi enggak langsung. Terus makan makanan yang gampang memicu asam lambung naik ini kalau berlebihan ya, terutama ya, kita makan secukupnya aja, nggak usah terlalu kenyang. Yang penting bisa tegak untuk kita beribadah dan kita kerja lah. Oke, oke ya. Ini kalau diperlukan sekali obat-obatan seperti ini ya. Tapi kalau yang saya sih jarang minum obat saya itu. Yang penting mencegah. Jadi kalau memang kita pas perut nggak enak begah ya kita nggak usah terpaksa makan, ya, dikosongkan dulu. Bahkan kalau dipakai puasa malah jadi bagus kadang. Oke. Nah ini kalau yang ini untuk perhatian aja, ini ada slide sedikit tentang tumor lambung ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang ada yang sakit lambung kok nggak sembuh-sembuh nih, udah ke dokter bolak-balik nggak sembuh-sembuh ya. Apalagi kalau ada disertai penurunan berat badan yang cepat ya. Kemudian namanya kadang-kadang kok makin pucat ini, HB-nya turun, nampak pucat juga di matanya juga pucat. Nah, hati-hati ke arah kanker lambung. Makanya untuk mengetahui adanya kanker lambung ini biasanya kelanjutan dari tukak lambung yang tidak diobati secara baik. Nah, ini biasanya kita endoskopi, kita teropong ya, dokter penyakit dalam biasanya ngerjakan diteropong lewat mulut masuk ke lambung ada seperti ini. Nah, ini kalau ada tumor lambung memang terapinya ya tentunya dengan terapi dibuang tumornya ya, dengan reseksi atau mengambil sebagian dari lambungnya. Ya, nah ini contoh-contoh operasi lambung. Ya ini untuk perhatian aja. Yang penting kalau sakit mah lebih baik mencegah dulu. Kalau sudah terjadi ya diterapi secara baik ya. Terus kalau memang sudah kronis bertahun-tahun lebih baik diendoskopi karena kalau nggak hati-hati ada penurunan berat badan kok makin kurus makin pucat. Nah, jangan-jangan ke arah tumor lambung. Tumor lambung itu termasuk banyak ya, apalagi yang kayak di daerah Cina atau Jepang tuh tinggi sekali karena di sana banyak sering minum teh ya. Tea time yang mereka kan minumnya tehnya masih panas, nah itu yang kadang merusak lambung juga, menimbulkan kanker. Apalagi itu dikombinasi dengan mereka juga minum alkohol ya. Mungkin itu yang saya sampaikan, nggak banyak, yang penting nanti kita diskusi tanya jawab. Nah, oke. Siap, Saya dokter. stop share dulu. Oke. Ya, Iya, ampun. iya. Banyak yang bikin kaget dari presentasi dokter tadi. Ternyata kebiasaan ngeteh panas itu agak kurang bagus juga dokter berarti ya. Loh, yang saya omongkan tadi kan teh yang panas sekali. Kita lihat kalau di Jepang ya, saya lihat kalau kita lihat film tuh ya, itu kan nyeduh kita panas banget loh. Jadi kayaknya memang yang suhunya. Tapi kalau kita di sini kan ngeteh yang anget ya, Iya. sudah agak anget lah. Kopi pun kalau panas banget kita nggak suka ya, toh. Nah ya sudah mulai anget, baru kita minum. Nah itu yang penting suhunya jangan terlalu berlebihan. Memang itu studinya gitu di Jepang sama Cina yang di time dengan panas banget tuh mereka banyak kanker lambung. Itu Pak Saiful. Silakan, jangan yang ngatur diskusinya. Silakan Pak Saiful, saya sudah selesai ini presentasinya. Jangan yang ngatur diskusinya. Ada pertanyaan di chat nggak?
Sambil saya baca boleh chatnya? Halo? Sebentar, Halo, halo. Oh, ya Suaranya? silakan dokter. Tadi saya ke mute ini nggak bisa dibuka tadi. Oh, Mas Riko monitor. pantesan. Nah, aku mangap-mangap dewe dokter. Pantesan tadi kok, loh ini kok orang kok nggak ada suaranya. Iya. Tadi sempat ini dokter. Saya mau ada kasus sedikit. Ya. Sebelum saya bacakan yang lain-lain, ini udah banyak yang nanya nih. Ya. Karena saya host di sini yang berpuasa. Gitu. Ah. Jadi saya mau nanya dulu terkait dengan yang kami alami di rumah. Pernah satu malam itu istri saya itu jam 2-an itu ya dia ngeluh sakit lambungnya gitu sampai ke dada, punggungnya juga sakit gitu. Ya karena kita udah biasa di Jawa itu kalau nggak kerokan nggak sokin ya kita kerokin dokter. Tapi habis dikerokin ditambah parah gitu. Akhirnya kita jam 2:30 itu ya ke UGD gitu. Di UGD ya kondisinya lambung gitu. Disuntik, diinfus gitu. Jam 8 pagi udah boleh keluar. Itu yang terjadi apa kira-kira dokter kayak gitu? Ya, oke. Jadi tadi kan asam lambung ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering dengar di YouTube banyak itu. Asam lambung banyak. Asam lambung itu tidak berbahaya sebenarnya karena dia dibutuhkan oleh tubuh kita, dibutuhkan di lambung itu. Keperluannya apa sih? Dia untuk membantu pencernaan karena memang penghancuran makanan dari luar ya membutuhkan suasana asam ya di lambung itu. Yang pertama mempermudah pencernaan, yang kedua memang membunuh bakteri yang tidak diperlukan ya yang ikut ke makan kita. Nah, itu dihancurkan oleh asam lambung tersebut. Tapi asam lambung ini pada kondisi tertentu ya itu memang dia akan meningkat jumlahnya. Ya, kondisi tertentu apa tadi yang menyebabkan? Oh, misalnya terlalu makanan ekstrim yang sangat bukan ya korosif bisa, tapi makanan yang terlalu merangsang lambung. Misalnya contoh, misalnya makan lombok level 10 misalnya makanan. Nah, itu kan terlalu ekstrim ya. Diulang-ulang tentunya akan membuat mukosa lambung itu akan mulai ada ya peradangan lah pernah. Tapi kalau misalnya baru sehari sekali mungkin tidak apa-apa, tapi begitu berulang-ulang pasti akan terjadi. Itu yang pertama, yang paling banyak karena makanan sih. Atau misalnya kita makan dari pagi belum makan, siang nih lapar banget, semua akan pole-pole. Nah itu kan volume lambung itu kan perlu dijaga ya, jangan sampai dia meregang sekali. Nah begitu meregang sekali pasti akan timbul begah gitu, ya. Kemudian enzim yang dipakai untuk mencerna pun kan bingung sehingga terjadi salah pencernaan. Artinya masuk mungkin ya nasi, ada minyak, ada santannya ya. Itu kan sebenarnya memperberat kerja lambung ya, kerja lambung dan kerja pankreas yaitu organ di bawah lambung. Nah, sebaiknya kita makan itu memang secukupnya. Artinya gini, Pak. Contoh kita makan, contoh ya, buka puasa ya. Oke lah makan misalnya yang air putih sama kurma. Udah cukup sebenarnya. Atau kalau mau makan gorengan enggak apa-apa ya satu contoh. Tapi ada orang yang makan semuanya dimakan, baru mau sholat pun udah sakit perutnya. Nah, itu jadi isi yang pertama jumlah terlalu banyak atau variasi yang dimakan jumlahnya tuh ngumpul semua, ada buahnya, ada ngumpul semua. Jadi sebaiknya tuh memang macamnya tuh 2 atau 3 lah variasi makanan yang kita makan dalam satu waktu itu. Nanti kalau makan yang agak lain ya selisih waktu supaya nanti enzimnya nggak terlalu bingung. Kan kadang banyak tuh. Dulu zaman saya masih ini mampir ke hotel nih semua kita makan. Kadang-kadang mahasiswa kan dulu itu tuh. Ada pertemuan dokter saya ngikut masih mahasiswa. Semua dimakan. Malah diare ternyata gitu. Jadi ternyata enzim kita tuh ya jangan dipaksa mengolah semua jenis makan jadi satu. Pasti nggak akan kuat. Nah, ini termasuk juga problem lambung tadi ya. Nah, tentunya kayak tadi istri Bapak tadi dibawa ke UGD biasanya dikasih semacam buscopan lah injeksi supaya motilitas ususnya lambungnya berkurang sehingga dia memerasnya dia akan berkurang ya. Terus dia
begitu baring istirahat ya, dikasih kesempatan lambung untuk mengosongkan ya, volumenya mengecil lagi ya, itu kan nyerinya berkurang. Tentunya dikasih obat-obat yang untuk memperbaiki mukosa lambung ya, H2 blocker yang tadi saya sebutkan itu akan memperbaiki peradangan di lambungnya. Nah, itu yang kejadian seperti itu. Nah, asal nanti diikuti ya dengan pola makan yang itu tadi. Porsi kecil-kecil aja, makan nggak usah terlalu banyak. Kemudian menurut saya sih selain volume juga jumlahnya. Sekali makan itu kita, saya maksimal 3 variasi lah. Ada nasi, ada lauk, sayur ya jangan sayur macam-macam dimasukkan ya. Kita kadang-kadang bapak lupa makan mas buka bersama semua dimakan. Nah, akhirnya sakit perut, diare. Itu karena memang pencernaannya nggak kuat. Artinya enzimnya tuh bingung. Makanya beberapa yang nggak dicerna dia lewat aja akhirnya jadi diare. Mungkin gitu Pak. Di pendahuluan. Artinya memang kalau kita pun lagi doyan makan ya kira-kira gitu dokter ya. Iya, betul. Iya, ya. Ini nasihat buat saya pribadi dan teman-teman yang hadir semua nih. Kira-kira kalau makan. Ya. Ini ada pertanyaan menarik ini dari sahabat saya ini. Kalau nggak bacakan nanti dia ngambek ini. Dari saya nggak sebutin namanya, langsung aja pertanyaannya aib ini dokter. Izin tanya dokter. Kalau perut buncit dan sering kentut-kentut itu artinya kenapa, Dok? Dan makanan apa saja yang harus dihindari? Matur suwun. Ya, oke. Makasih. Ini untuk introspeksi saya juga buncit ini. Jadi memang ini Pak, penyakit kita sekarang itu di seluruh dunia mungkin ya. Di Indonesia lah nggak usah jauh-jauh. Kita sekarang banyak tuh ketemu entah di tempat kerja, di kantor, di mall itu bapak-bapak ini hamil nggak pernah lahir ini. Kalau ibu-ibu tuh hamil 9 bulan lahir, kita ini hamil bertahun-tahun nggak pernah lahir itu. Memang itu namanya obesitas sentral ya, yang saya sendiri juga mempelajari karena saya juga mengalami seperti itu. Obesitas sentral itu memang pertama kita makan ya sedikit, setiap hari kelebihan kalori akan ditumpuk lah dari lemak itu. Ternyata yang numpuk jadi lemak itu nggak cuma makan gorengan. Ternyata yang paling bahaya itu malah gula. Kita nggak terasa kok. Pagi udah bikin teh, kopi pakai gula. Nanti makan jajanan roti itu gula semua isinya. Coba kalau kita lihat orang bikin kue ya, isinya kalau nggak tepung, santan, gula. Pasti gulanya pakai sendok gede-gede itu. Makan lapis legi itu gula semua itu, gula, telur, tepung. Jadi kita tuh kalau dikonversi sepotong kue cake gitu ya, itu kalau dikonversi kadang-kadang itu satu potong kecil itu 1 sendok makan gula pasir. Jadi kita makan pas di kantor ada makan 3 sendok udah. Nah gula itu begitu berlebih pasti jadi lemak itu. Nah, lemak itu silakannya kalau laki-laki itu ngumpulnya di perut ya sama ya daerah sentral. Itu yang paling sulit untuk dibongkar karena itu termasuk lemak sudah jenuh di situ. Nah, pembongkarannya memang menurut instruktur diet itu ya kita harus mengurangi kalori setiap hari. Kita disiplin tapi kadang-kadang pulang ke rumah ya dimasaknya kan kita harus makan ya. Kalau nggak makan gimana? Ya udah terpaksa makan. Ya, tapi memang terpaksa memang kita tuh dipaksa untuk mengurangi defisit kalori. Nah itu terus rasanya kok begitu perut gede ada juga yang kok banyak kentut, banyak gas ya. Ya namanya proses oksidasi ya di perut itu kan memang makanan yang sisa oksidasinya banyak ya tidak dicerna dengan baik akan menimbulkan makanan sisa ya di kolon di usus besar lah. Nah di usus besar itu kadang-kadang karena bakterinya mengurai yang belum sempurna tadi akan banyak timbul gas memang ya gasnya H2S yang kita harus keluar lewat angin kentut itu ya. Nah kalau kita mengatur contoh lah kita bulan Ramadan puasa itu nanti akan lambung itu otomatis kalau kita sahurnya ya sedengan ya enggak pol-polan ya. Itu lambung akan mengecil, itu produksi kayak gas juga akan berkurang. Kita terawih aja kan jarang batal tuh, padahal sekian panjangnya.
Sehingga kalau kita sudah mengatur pola makan akan nggak terjadi sih orang yang akan terus sampai buang gas berkali-kali. Itu pasti ada salah pada waktu kita makan pasti. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Berarti salah satu solusinya ya sering puasa itu ya dokter ya. Iya, kita puasa kan ada puasa bulanan, itu kan yang Ramadan ya. Terus puasa mingguan, Senin Kemis, puasa harian, selang sehari ya puasa Daud. Kita pilih aja yang Senin Kemis atau Daud lah salah satu. Ada lagi puasa ya Aumul Bait ya, tengah bulan. Nah, kita banyak sebenarnya untuk fasilitas karena di setiap puasa itu Allah memberikan waktu kita untuk memperbaiki kondisi pencernaan sebenarnya. Oke dokter, tadi yang nanya saya belum sebutin namanya Rohmat Setiawan Mas. Yang suka kentut. Halo Mas Rohmat. Ya, ini ada banyak banget pertanyaan yang udah masuk. Ya. Saya bacakan lagi dari Ainal Serpong. Assalamualaikum dokter, mau tanya, terkadang asam lambung saya sampai jantung saya rasanya berdebar-debar kencang. Jadi agak sesak nafas, sehingga badan saya jadi lemas. Itu termasuk asam lambung yang seperti apa, dokter? Mohon penjelasannya. Jadi sampai dredeg gitu mungkin, dokter. Ya, oke. Baik itu. Jadi yang jelas kita harus bedakan ya. Kita tuh kadang-kadang nyeri ulu hati ya, yang sampai ke punggung, sampai ke bahu kiri ya. Kita harus bedakan dulu apakah betul-betul ini dari lambungnya aja atau memang awal dari kelainan pembuluh jantung ya. Jadi Anda jangan, saya masih muda nggak mungkin kena jantung. Banyak teman saya tuh yang meninggal sebelum 40 tuh ada karena serangan jantung ya. Artis kita banyak ya yang habis futsal, jantung kena itu. Jadi namanya jantung ya, itu kalau memang masih usia produktif muda itu, kenapa dia terjadi serangan jantung? Biasanya karena memang overwork ya, kita kerja terlalu keras, olahraga terlalu keras yang nggak terukur, apalagi olahraga yang ada lawannya, kayak futsal ada lawannya tuh, badminton, itu terpacu terus. Kadang-kadang kita nggak mengukur diri, tahu-tahu terkapar ya. Nah, pembuluh jantung itu ada 3 ya, yang utama, sehingga kalau ada 2 aja nanti ada plak penyempitan yang mengecil, tentunya akan mempengaruhi kerja jantung. Dan itu yang paling sering dirasakan itu mirip dengan sakit mah ya. Headburn ya, rasanya nyeri di dada ya. Nah, saya ini sakit mah juga bersama, nyerinya di ulu hati. Ulu hati dada kan selisih beberapa senti aja. Kadang-kadang orang nggak bisa membedakan ya. Apalagi orangnya misalnya bingung, dia cemas gitu, dia nggak bisa membedakan, tambah berdebar-debar. Kemudian nanti merambat ya ke bagian pundak gini sampai lengan kiri bagian dalam. Nah itu ada yang kayak gitu, itu sebaiknya sewaktu-waktu memang perlu cek ya, paling enggak laboratorium ya, profil lipidnya, kolesterolnya tinggi apa enggak. Kemudian nanti ya lebih tepat ke penyakit dalam atau denyut jantung lah, untuk memastikan memang betul-betul dia jantungnya sehat apa enggak ya. Kan memang tidak murni, seharus ini mesti sakit jantung, enggak mesti, itu untuk menyingkirkan ya. Karena mereka akan bertahap nanti di stetoskop dulu, kemudian treadmill kadang-kadang yang perlu ya, atau di ekokardiografi ya, nanti akan tertapis itu, jantung aman berarti memang murni nih karena sakit mahnya ya, karena harus dibedakan, jangan sampai kita ngiranya minum obat mah terus ternyata sakit jantung dia. Nah itu yang perlu diperhatikan ya, karena sakit jantung tidak mesti tua, orang muda juga banyak sekarang, apalagi dengan pola makan kita itu kan sekarang banyak fast food ya, apalagi yang kerja di Jakarta mungkin lah, banyak pesen tuh GoFood lah, pakai apa yang tuh semua serba instan. Itu ya kadang-kadang nilai gizinya itu tidak sebagus makanan yang zaman dulu ya, yang tinggi serat malah kayak Keruban atau Gudangan, itu jauh lebih sehat sebenarnya. Gudangan udah lama itu dokter nggak ketemu Jakarta. Saya sering di sini. Gudangan itu ya, ini teman-teman kayak makan urap-urapan gitu ya dokter ya. Ada ikan asinnya juga biasanya. Ya, tadi yang nanya mudah-mudahan jadi jelas itu ya.
paling tidak kalau udah sampai tadi gejala-gejala yang disampaikan sama dokter ya, nyerinya sampai ke punggung, sampai ke tangan gitu, check up lah ya dokter ya. Iya. Check up, jangan digampangin, jangan gampangin gitu. Ya, itu nasihat dari dokter, check up ya. Terus ini ada pertanyaan menarik ini dari brother saya nih, brother Tukimin di Gaya Motor, dari PT Gaya Motor nih, tetangga saya, tetangganya Masjid Astra. Dokter, kok asam lambung bisa katanya lari ke sakit vertigo ya dokter? Itu gimana penjelasannya? Oh ya, vertigo ya, oke. Oke. Jadi ada dua terminologi yang ditanyakan tadi. Satu sakit lambung, satu vertigo. Ya, toh. Vertigo ini kan proses yang kalau kita awam ya, itu kan seperti kepalanya muter lah, muter ya. Vertigo itu problemnya di koklea. Koklea itu telinga bagian dalam, ya. Jadi sangat beda dengan lambung. Memang pada orang-orang tertentu misalnya, bakat migrain ya. Migrain itu sakit kepala yang berdenyut misalnya. Itu sampai gejalanya ada mualnya, ada rasa sakit kepalanya, ada kadang-kadang tambah vertigo ada juga ya. Nah, itu nanti memang gejalanya itu hampir kayak campur aduk jadinya. Tapi memang kalau saya lihat lagi lah ya, orang-orang yang kadang-kadang menderita seperti itu harus kita runut ke belakang historinya. Histori artinya bagaimana kebiasaan dia istirahatnya, kebiasaan kerjanya seimbang enggak dengan dia tidurnya ya. Kemudian pola makannya bagaimana. Itu semua harus dirunut memang. Tidak bisa cuman ini mah kok dengan vertigo boy gimana, itu tidak bisa digabungkan ya, karena itu sendiri-sendiri. Vertigo itu problem kepala sebenarnya, kepala yang pusatnya di telinga dalam, yaitu karena itu ada, kalau kita belajar anatomi dulu di SMA ya kan ada tuh rumah siput ya di telinga, nah itu ada vili-vilinya, disitulah dia akan letak vertigonya terganggu nanti. Nah kalau memang murni vertigo pasti akan dengan obat-obat yang vertigo dia akan baik dan tidur ya. Kalau ada gejala migrain ya istirahat, digelapi cahayanya dari lampu, dia istirahat, bangun pasti segar itu ya. Itu kalau murni kepala tadi. Tapi kalau memang dengan asam lambung tadi ya memang problem berbeda itu. Tapi namanya asam lambung yang tiap hari kok muncul ya. Jangan-jangan dia mungkin ya namanya tadi ya, stres ya, pikiran itu mengaruh sangat. Karena emosi apapun akan mempengaruhi pikiran kita, sehingga enzim kita juga nggak karuan ya. Prostaglandin yang harusnya keluar jadi nggak keluar. Contoh seperti itu. Nah itu akan menjadi problem ke kita karena bagaimanapun kita itu kan tubuh terjadi ada tubuh wadah kita fisik sama mental ya atau hati lah, itu akan semua terhubung di kesehatan kita, nggak mungkin akan terpisahkan ya. Orang yang badannya sehat tapi ternyata dia kok pencemas akan mempengaruhi seluruh kesehatannya lama-lama. Nah itu mungkin yang saya sampaikan ya. Baik dokter, gitu ya, brother Tukimin, nasihat dari dokter, mudah-mudahan bisa paham, enggak bisa langsung kemudian nyaut gitu aja dokter ya. Ya. Nanti kalau kurang bisa paham itu di Lekas Sehat ini ya, sambil ngomong Lekas Sehat. Kita punya beberapa dokter saraf neuro tuh untuk vertigo, nanti silahkan konsul ke situ. Itu biayanya murah sekali itu. Paling murah seluruh aplikasi ya. Itu kita punya dokter saraf banyak. Ya. Tuh ya. Tuh teman-teman lihat itu ada logo di sebelah situ adalah Lekas Sehat tuh. Bisa nanya ke sana. Jangan tanya ke Bang Pitung ya. Tenang loh dokter. Ini teman-teman ini luar biasa. Masuk pertanyaan ke saya kok, Bang. Ini anak saya panas malam-malam. Ini nangis terus. Saya harus rupiah atau saya harus ke rumah sakit? Lo betul takut aku loh, Ustaz. Iya. Jadi biasakan finish dulu, doa dulu ya, habis itu baru ke dokter gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Bang Musa, Komandan Musa nih di Tanjung Priok. Bismillah Pak Dokter,
Ya. Kalau ngopi yang baik agar tidak mengganggu lambung harus bagaimana kira-kira? Jazakallahu khairan. Nah, ini penggemar Baik, kopi Pak. nih beliau. Baik, Pak. Kopi enak, Pak. Saya juga ngopi nih sekarang. Oh. Saya ngeteh, dokter. Jadi kopi jangan ditakuti ya. Kopi itu bagus untuk kita. Cuman memang saran ya, itu saran nggak cuma saya sih. Jenengan baca di YouTube banyak banget tuh ya, ahli terapi atau ustadz siapa tuh yang sering terapi itu. Kopi itu baik untuk tubuh kita ya. Karena dia mengandung kafein yang akan meningkatkan adrenalinnya. Kan manusia butuh adrenalin ya untuk semangat hidup, untuk detak jantungnya yang bagus ya. Sehingga pembuluh darahnya akan mengalir lancar sehingga kalau akan timbul plak ya bisa berkurang, diharapkan seperti itu ya. Tapi memang yang dianjurkan itu ya, itu sehari lah paling enggak ya 2 cangkir cukup lah. Jangan, kadang ada orang hobi sekali kopi pagi siang sore malam kok minum haus ya kopi lah, itu ya masalahnya. Artinya kalau dosis terlalu banyak pasti akan adrenalin yang terlalu banyak kan juga nggak bagus ya. Adrenalinnya produksi terus ya, jantung berpacu terus, akhirnya kan juga lama-lama bisa hipertensi lah, bisa mungkin gangguan tidur lah. Nah kalau saya sih yang banyak baca-baca lah di beberapa tulisan itu ya paling enggak 2 cangkir itu untuk yang orang awam ya. Mungkin kalau hobi banget seperti Bang Musa ya mungkin bisalah dibikin 4 cangkir. Tapi kalau secara umum orang awam itu rata-rata maksimal saya 2 cangkir. Nah terus kemudian yang dianjurkan nih memang kopi tanpa gula, memang pahit ya. Kalau yang belum terbiasa, saya pun belum terbiasa. Tapi kata teman-teman yang sudah terbiasa kopi asli loh ya, asli bukan coffee mix bukan, itu memang banyak aja perisai rasa ya. Tapi kalau kopi yang betul-betul kopi yang dari biji kopi itu memang bagus ya, dan tidak akan jadi sakit lambung enggak. Asal itu porsinya tadi itu orang awam lah yang nggak terbiasa banget ya masih ya kalau bisa 2 cangkir lah maksimal. Udah hobi sekali mungkin ya bisa lebih sedikit, tapi artinya jangan berlebihan. Itu kalau saya begitu Pak. Jadi tetap ada takarannya. Kalau kita makan, hobi makan nasi goreng, makan nasi goreng sehari 5 kali ya mesti blegendong gitu ya. Contoh, contoh gitu. Atau makan Indomie terus, nah, pasti akan nggak bagus juga. Sekali-sekali kita makan, nah bagus nggak apa-apa sih. Namanya sekali-sekali. Sesuatu itu kalau nggak berlebihan bagus. Kalau pengen makan ya sekali-sekali, mau banyak ya boleh, tapi ya sekali-sekali. Tapi kalau kita mau 2 hari sekali makan, ya mungkin ya porsinya jangan terlalu banyak. Itu aja, jangan berlebihan yang penting. Oke. Gitu baik. ya Bang Musa ya. Bang Musa ya, udah di Roger sama Pak Dokter kita malam ini. Ngopinya kira-kira juga gitu ya. Jangan ketemu di Masjid Asra ngopi, di pos ngopi, ya kan? Sambang lagi, ngopi lagi. Sehari cukup 2 gelas ya. Kalau bisa nggak pakai gula. Nah, kata dokter tadi ya. Ini ada, saya buka pertanyaan, dan saya buka kesempatan untuk teman-teman yang mau nanya langsung bisa raise hand sekarang. Saya kasih kesempatan untuk 3 penanya. 3 penanya silakan raise hand. Oke. 1 lagi. Oke, cukup. Saya berikan kesempatan pertama kepada yang namanya hampir mirip dengan saya, Saiful Hidayat. Silakan buka videonya juga ya. Ya, silakan Bang Saiful Hidayat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Afwan izin bertanya ke Pak Dokter sama Kang Pitung ya. Mungkin ada lebih ketitipan pertanyaan ya. Kalau cairan asam lambung itu bisa merusak gigi tidak? Misalkan jika sampai naik ke atas gitu, Ustaz. Dokter ya. Iya. Ya, demikian sih. Mungkin itu. Ya. Terima kasih. Oke, makasih. Ya. Jadi Bang Saiful ya Hidayat ini. Allah tuh udah nyiptakan asam lambung tuh aman tersimpan di lambung. Nggak pernah akan muntah asam lambung, sampai nggak pernah sebenarnya ya.
itu pun kalaupun naik, kita yang pertama merasakan kayak gasnya dulu rasanya, rasanya kok pahit-pahit ya. Itu paling banter di kalau kita tenggorokan ditekak kita lah gitu, atau bagian lidah bagian belakang sebenarnya. Ya. Kemudian asamnya itu kan memang pH-nya rendah sih asam lambungnya ya. Nah, kalau kita hampir nggak pernah sih ketemu pasien yang sampai asam lambungnya banyak di mulut, nggak pernah. Paling muntah ya. Muntah itu biasanya muntah itu kan isi makanan biasanya, campurlah cairan lambung beberapa lah sedikit. Ya, mungkin begitu, Pak. Jadi tidak akan sampai ditakutkan merusak gigi, tapi memang namanya bau mulut ya, itu akan terpengaruh ya. Bau mulut kan nggak cuma dari disalahkan lambung ya. Kita koreksi dulu yang paling deket lah. Gigi kita, plak kita ada enggak, sudah dibersihkan belum? Kalau misalnya plaknya susah dibersihkan pakai alat sendiri ya memang dibersihkan ke dokter gigi ya untuk membersihkan karang gigi. Karena karang gigi plak itu bikin bau mulut. Karena akan menimbulkan pembusukan sisa makanan di situ ya. Juga peradangan gusi, gingivitis namanya. Itu juga bikin bau mulut. Nah, yang merusak gigi mulut itu biasanya paling dekat ya oral hygiene atau kebersihan karang gigi, plak gigi itu sendiri. Gigi rusak jangan disalahkan karena asam lambung yang naik. Karena memang kondisi pasti kebersihan oral hygiene-nya kurang bagus. Silakan Anda bisa berkaca kok habis ini. Iya. Di sela-sela itu ada kuning-kuning enggak tuh? Ada keraknya enggak? Nah, itu coba dibersihkan pakai cukur gigi kita. Terus bau sekali itu. Itu mulut kita tuh kayak tempat sampah yang bertahun-tahun kalau kita nggak pernah merawat. Bau sekali. Ya. Nah, itu terus gigiku rusak, jangan-jangan masuk lambung. Enggak lah. Itu pasti dari oral hygiene-nya. Nah, mungkin gitu Bang Saiful ya. Ya, Mas Saiful Hidayat ya tadi ya, jangan khawatir itu asam lambung sampai ke gigi, nggak nyampe ya. Itu sering bersihin gigi, kalau belum sempat ke dokter pakai tusuk gigi. Tapi ingat tusuk giginya dipakai sekali aja, jangan dibuat gantian. Kan sekarang banyak tuh itu yang apa namanya untuk dental floss, saya itu ya. Bisa kok itu bersihkan yang ada ininya plastiknya itu. Oke. Saya berikan kesempatan selanjutnya kepada Nur Riza Bontang, Kaltim. Silakan dibuka, audionya dibuka. Kalau Ikhwan silakan dibuka videonya. Saya Ahmad. Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kaltim ini ya? Iya Pak. Saya izin bertanya dokter. Kan Ya, saya ini mantan obesitas. Jadi dulu 90 kg up gitu kan berat badannya. Nah, awal diet itu lambung nggak masalah dokter. Kayak aman-aman aja gitu. Cuman begitu saya, kan memang saya jaga banget ya makannya ya dokter ya. Nggak gorengan kayak gitu-gitu. Nah, mentang-mentang sudah ideal, saya memulai kalori maintenance, terus variasi makanan itu mulai saya kayak gorengan, kayak gitu mulai. Karena gimana pun juga kalau lagi jalan-jalan, kayak kemarin agak susah gitu loh dokter mau cari makanan yang sehat kalau nggak masak gitu kan. Padahal kan lagi jalan-jalan. Nah cuman itu masalahnya dokter, kok lambung saya jadi sakit, jadi sering sendawa. Nah kemarin disarankan konsumsi cuka apel setiap pagi. Nah itu menurut dokter bagaimana, betulkah itu saran dari orang itu kan gitu dokter. Terus kalaupun iya, konsumsi yang tepat itu seperti apa? Karena dibilangnya itu pagi hari dokter. Konsumsi itu 2 sendok makan dicairkan sekitar 400 ml sampai 500 ml air. Itu aja sih dokter. Apa ini sakit lambung saya itu pengaruh dari diet saya juga kah gitu dokter? Maaf ya banyak tanya dokter. Ya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggak apa-apa Bu. Ya. Ini sharing santai ya. Jadi kita membayangkan ya, mungkin berat Ibu dulu 90 lebih ya, mungkin saya sama dengan saya sekarang nih. Susah memang diet itu. Kita sama dokter, kita coba Prenagen. Jadi kalau memang Ibu udah diet ya, bagus sudah lama diet, kemudian sekarang udah bagus berhasil. Tentunya yang dulu pola makannya mungkin
ya tentang volumenya banyak, virusnya banyak, menjadikan lambung itu memang melar ya, sehingga kita lihat kalau orang itu kadang makan banyak pun, oh masih cukup juga masuk terus. Nah, begitu ada orang yang diet ya, tentunya dia mengurangi porsi makan, ya, memperjarang makan. Kalau ada yang istilah kerennya kan intermittent fasting ya, memperlama jarak makannya. Itu pasti akan terjadi pengkerutan atau mengecilnya volume lambung, itu pasti terjadi ya. Nah, begitu volume lambung mengecil, nanti pola makannya makin sedikit ya. Defisit kalau terjadi pasti akan terjadi penurunan berat badan ya yang menuju ke ideal seperti Ibu sampaikan tadi. Nah, begitu Ibu merasa sudah ideal, mau makan lagi yang banyak. Tentunya volume lambung yang sudah mengecil, kita isi bermacam lagi pasti akan timbul reaksi. Jadi kalau ada reaksi tubuh kita ya, seperti perut saya kok makan banyak jadi sakit ya, itu malah itu berarti itu suatu mekanisme yang normal yang kita syukuri ya, karena itu peringatan dari tubuh kita sendiri ya. Allah meningkatkan normal tubuh kita. Oh, berarti kamu makannya ini nggak cocok, terlalu banyak. Nah, itu merupakan warning. Contoh lah, orang ngantuk ya. Wah, biar nggak ngantuk nih mau nyetir harus minum krating deng atau kopi ya. Salah itu. Orang ngantuk istirahat sebenarnya tidur. Nah, warning tubuh itu jangan kita langgar. Nanti akan jadi permasalahan bagi kita ya. Contoh orang yang sakit sendi, masih muda sakit sendi lah. Tanpa mungkin dia capek habis jalan, habis hiking. Ya terapinya ya diistirahatkan lututnya. Istirahat dulu. Jangan malah terus kita minum berbagai obat biar lutut sembuh bisa olahraga keras lagi. Jangan. Warning dari tubuh itu harus kita syukuri, kita pakai untuk modifikasi atau mengatur kegiatan kita. Seperti Bu tadi ya, sudah habis diet bagus, beratnya ideal, mau makan gorengan lagi ini kok perutnya nggak enak. Berarti itulah peringatan dari lambung Anda, tubuh Anda untuk kembali ke pola makan yang disiplin tadi. Pasti insya Allah akan membaik. Tidak akan timbul begah-begah lagi, banyak sendawa ya. Begitu tubuh memberi sinyal yang seperti itu, berarti itu sinyal kita untuk mengendalikan makanan kita. Itu yang kita syukuri ya. Kemudian tadi menyangkut diet dengan cuka apel ya. Memang orang motivasi diet macam-macam. Ada yang cuka apel mah diet buah terus. Kalau saya sih belum berhasil diet sih, artinya baru berusaha ya. Itu artinya yang penting memang kita mengurangi ini mulut ini makan. Kita jangan nyalahkan perut memang. Mulut diatur masukannya ya. Kemudian kalau saya memang pagi itu biasakan ya kita banyakkan air lah, minumlah baik air putih mau teh silahkan ya. Pokoknya pagi itu minum sama buah sebenarnya yang paling bagus itu. Ya. Baru nanti setelah agak siangan baru kita kasih makan yang agak lebih berat. Tapi memang pagi itu paling bagus sebenarnya minum dan buah. Kalau makan pun ya bagus malah protein sebenarnya, protein yang apa kecil lah ya. Entah telur rebus atau misalnya apa yang ringan-ringan sebenarnya. Jangan terlalu berat memang pagi itu memang perut karena di apa ya? Jam sirkadian atau jam pola makan kita itu ya. Pencernaan kita. Itu kalau pagi itu memang kita alamiah kita buang ya. Membuang baik kencing, buang air besar itu pagi. Jadi kalau pagi itu ya kita buang, kita sambil makan itu sebenarnya pencernaan nggak bagus. Kita banyak buangnya, minum yang masukan yang ringan-ringan. Nanti setelah agak siang baru kita yang lebih berat. Mungkin itu yang saya sampaikan ya. Baik dokter, untuk teman kita tadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini menjawab juga pertanyaan tadi di chatroom tentang pola sarapan yang baik ya. Baiknya jangan yang berat-berat dulu ya dokter ya. Iya. Ya, perjuangan sego piring nambah lagi 2 piring ya. Ya ngantuk di tempat kerja pasti itu nanti. Makanya sih sedikit, nambahnya 2 piring sama aja. Ini ada pertanyaan langsung dari Bang Irfan Rahmatullah. Irfan Rahmatullah, silakan dibuka videonya. Ya. Ya dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam dok. Di mana ini Bang dok, Irfan? Di Bekasi saya, betul lagi di Bekasi. Siap. Ya,
Ini dok mau nanya, saya kan salah satu penyintas COVID ya, dari mulai Delta sampai Omicron ya. Jadi gini dok, pada saat saya sakit COVID itu dikasih obat favipiravir ya. Ya. Nah setelah beberapa, nggak sampai bulan sih, mungkin beberapa minggu ya, efeknya tuh saya jadi sering sakit lambung ya. Padahal sebelumnya saya tuh sering banget gitu minum kopi, terus makan yang pedas, makan yang asam. Sebelum sakit COVID itu nggak ada masalah gitu. Nah, pertanyaannya, tips apa dok supaya bisa memulihkan kembali kondisi lambungnya gitu, biar enak minum kopi sama makan asam dan pedas tuh normal-normal aja gitu, nggak gampang sakit lagi dok gitu. Oke. Bahkan sebelumnya saya pernah ke dokter penyakit dalam juga dan divonis bahwa saya menderita GERD gitu, dan berobatnya sampai 3 minggu waktu itu dok. Terima Ya. kasih dok, itu saja dok. Ya, oke. Wah, ini lagi batuk nih. Agak Omikron kayaknya nih. Jangan-jangan Omikronnya nular lewat Zoom. Ya, baik Pak. Jadi memang beberapa penyintas COVID memang mengeluhkan ya. Artinya sisa lemesnya itu masih agak berkepanjangan ya. Sebenarnya lemes kayak batuk, demam itu umum ya. Itu gejala dari kita terkena virus. Virus apapun ya, zaman dulu kita kena influenza misalnya, sebelum ada model kayak COVID ini. Juga sama ya, kita gergesi, demam, batuk pilek ya, nyeri tenggorokan lah ya. Nah, zaman dulu orang minum ini flu nih, ya udah kita istirahat ya, makan yang banyak misalnya waktu itu, makan yang bergizi lah harusnya ya. Istirahat sama minum obat simptomatis ya, obat-obat yang perlu kalau memang itu perlu ya semacam obat flu ya yang di pasaran banyak ya, sama minum vitamin. Itu sebenarnya yang kita alami. Tapi di 2 tahun terakhir ini kita ini sekarang mengenal adanya COVID. Itu sejenis variasi dari influenza sebenarnya. Memang kita nggak tahu apakah itu memang betul-betul pandemi yang bikin manusia apa enggak, tapi yang jelas memang ternyata banyak sekali korban dan yang berjatuhan. Di kalangan dokter pun lebih dari 500 yang meninggal ya. Di kalangan masyarakat awam juga banyak ya. Nah, yang untuk Omikron sekarang ini banyak menyerang orang tua yang dengan komorbid ya. Jadi orang tua saya lihat di rumah sakit setiap hari itu ya orang tua kebanyakan yang opnam itu ya, komorbid. Ya, artinya dia pernah punya sakit asma, punya sakit gula ya, atau pernah sakit gagal ginjal, itu ternyata banyak yang kena Omikron yang harus dirawat. Yang Bapak tadi, saya pernah kena COVID terus sekarang ada problem, kok mau minum kopi teh kok jadi sakit perut ya, sakit lambung, keluhannya seperti itu ya. Tentunya memang kalau kondisi tubuh kita tuh belum fit ya, artinya belum sehat betul ya, itu kan masih ada gangguan fungsi ya, entah fungsi lambung, entah fungsi apa yang di dalam tubuh kita ya. Tentunya kalau kita nanti pelan-pelan akan membaik ya, kita fit lagi, itu semua fungsi harusnya normal. Ya. Nah, sekarang untuk lambung bagaimana? Lambung pencegahannya tadi sempat ke penyakit dalam ya, ada dikatakan dengan GERD ya. GERD itu seperti yang saya sampaikan tadi di awal, itu sphincter atau filter otot ya dari kerongkongan yang menuju lambung itu terbuka ya. Itu kalau GERD betul ya. Terbuka. Kenapa kok terbuka? Ya biasanya kebiasaan tadi kita habis makan langsung baring ya. Mungkin pulang agak malam habis makan minum kopi, makan roti lah, ada roti bakar macam-macam, pisang goreng di Mbak juga misalnya. Martabak telur disebut dokter, martabak telur, martabak manis semua dibeli. Habis itu leleh bareng ngelihat YouTube nah itu pasti akan namanya lambung sedang mengunyah makanan, menghaluskan ya. Campur asam lambungnya kan untuk membantu. Begitu kita baring, itu sphincternya buka nanti. Begitu buka, kita sendawa udah nggak enak. Nah, itulah timbul nanti GERD. GERD itu ya lambung naik ke kerongkongan. Akan timbul peradangan kalau berulang-ulang. Nah, itu yang akan menimbulkan kalau GERD-nya peradangannya belum membaik,
kita makan apapun ya, kok nggak enak, ya, apalagi minum kopi misalnya, kok timbul sendawa nggak enak di sini. Nah, memang kalau saya sih solusinya, coba perhatikan kita makan dengan porsi kecil ya, jangan terlalu banyak dulu. Kemudian makan-makan yang terlalu ekstrim ya, contoh terlalu asam ya, terlalu pedas misalnya, ya dikurangi, dinetralkan dulu ya. Kemudian dikunyah yang benar. Porsi yang dari mulut ini harus dihaluskan sampai ke lambung, itu harus betul-betul sudah mulai kecil-kecil lah, sehingga lambung nggak terlalu berat. Terus setelah makan kita jangan baring atau tidur, jangan, ya usahakan aktivitas biasa ringan di rumah misalnya, atau di kantor ya sambil kita, kalau yang kerjaannya di komputer ya di komputer biasa gini duduk. Nah, itu akan lebih sehat daripada kita yang sering di rumah sih ya habis makan terus baring tidur. Nah, itu mungkin gitu Pak, tetap dimulai dengan aktivitas makan biasa, cuman porsinya dikurangi, terus macam makanannya jangan terlalu banyak. Variasi makanan kita lebih 5 makanan masuk semua itu pasti enzimnya ya 2 atau 3 lah, 3 paling. Nah, itu udah cukup. Nanti selang berapa jam kita makan yang model lain lagi gitu. Nah, itu mungkin saran saya seperti itu. Bahkan ada yang penganjur pola diet ya. Ada yang mengaku gini, habis makan tuh jangan makan buah. Contoh loh, ini saya juga nggak begitu pelajari soal itu ya. Buah dimakan dulu 1 jam sebelum makan, baru itu setelah makan. Nah, itu buah akan tercerna dengan baik, baru makan makanan utamanya. Nah, sekarang kita memang banyak mengenal ahli-ahli diet seperti itu yang beberapa beda pendapat memang. Tapi kalau saya sih kita yakini salah satu yang cocok dengan kita aja. Nah, yang untuk Bapak ya tadi mungkin seperti yang saya sarankan ya. Yang penting habis makan jangan tidur. Makan jangan terlalu banyak porsinya dulu dalam kondisi sekarang. Sedikit-sedikit tapi sering enggak apa-apa. Oke, makasih Pak. Masalahnya ini loh dokter, masalahnya baru makan terus ngantuk itu biasa dokter. Kalau habis makan terus ngantuk dulu. Biasa, itu fisiologis. Kan begitu makan, ya tubuh itu pinter Pak. Masuk ke pencernaan ya, itu darah yang tadinya ke pencernaannya sedikit langsung menyerbu ke sana. Sehingga lambung itu kan bekerja dengan bagus, ususnya juga bagus ya. Nah, karena kita habis makan, pas habis makan darah yang ke sana, yang darah ke otak pasti akan berkurang toh. Nah, itu ngantuk biasa. Yang penting yang penting gini, jangan habis makan jangan ngelamun, ada kegiatan. Kita kan banyak kegiatan kita tuh. Ya kalau kita Muslim ya kalau zikir, mau buka HP ya HP yang apa, yang mau hiburan boleh, mau yang HP yang agama kan banyak dibaca. Sebenarnya itu kalau kita ada aktivitas nggak akan ngantuk pasti. Siap. Kecuali kalau kita habis makan meneng mesti ngantuk. Kalau orang Jawa bilang leleh-leleh. Nah, ya. Iya. Ini ada pertanyaan jauh ini dari sahabat saya juga, Bang Tangguh di Bali. Bang Tangguh di Bali. Pertanyaannya, dokter, apakah benar di usus kita ada plak-plak atau ada sesuatu yang nempel dan harus diterapi untuk melepasnya? Gitu dokter pertanyaannya. Oke, ya, masih ya. Jadi sejauh saya membaca artikel kesehatan lah itu yang namanya plak itu malah letaknya di pembuluh darah biasanya, ya. Plak ya, terus plak-plak kolesterol itu di pembuluh darah biasanya yang terjadi. Baik itu di jantung, yang mau ke ginjal maupun ke otak, itu timbul plak-plak sana. Makanya ada terapi namanya pembersihan. Sekarang lagi ngetrennya DSA ya, jadi pembersihan pembuluh darah lah di seluruh tubuh. Itu ada obatnya dan ada dokter ahlinya yang mengerjakan ya. Nah, untuk usus sendiri ya. Usus itu seluruh permukaannya terdiri mukosa. Kalau kita buka mulut ya, itu permukaan itu kan halus ya dibanding kulit di luar. Nah, itulah mukosa namanya. Nah, mukosa itu merata Pak, dari mulut, kerongkongan, semakin ke bawah, semakin ke usus itu semakin tebal mukosanya. Ya. Lambung tebal sekali ya. Dan menghasilkan jus, gastric juice kalau di lambung itu atau asam lambung. Di usus juga sama, menghasilkan cairan gitu ya untuk mencerna makanan kita ya. Nah, seperti itu. Baru nanti di usus besar baru nanti fungsinya beda, dia akan
menyerap airnya sehingga terakhir pembuangan lebih padat lah. Tidak. Kalau kita diare kan kita keluar air jur gitu. Tapi kalau yang normal keluar lebih padat. Nah, itulah fungsi usus besar. Jadi kalau kita katakan plak di usus sebenarnya tidak ada, tapi mungkin loh yang dimaksud Bapak tadi colon cleansing ya. Jadi ada memang beberapa waktu yang lalu ngetren nih colon cleansing di Jakarta ya, pembersihan kolon ya, karena kolon atau usus besar ya itu memang tempatnya tinja kotoran kita yang mau keluar sebenarnya. Itu banyak toksin memang yang harus dikeluarkan ya. Makanya kalau kita ke kamar mandi, ke toilet, makanya kita baca ya itu yang apa namanya? Yang artinya itu kan kita akan terhindar dari terbuanglah penyakit kita itu loh di situ. Nah, itu makanya air kencing dan tinja itu kan istilahnya kan kalau nggak dibuang jadi penyakit. Nah, ada namanya colon cleansing atau pembersihan kolon di Jakarta ngetren tuh beberapa waktu lalu untuk mencuci ya. Itu mungkin yang dimaksud pembersihan plak dari usus itu mungkin ya. Nah, sebenarnya kalau kita udah BAB teratur tiap pagi ya, kalau kita habis subuh minum air hangat pasti akan ke toilet biasanya kalau udah terbiasa jamnya biu. Itu akan bersih sudah. Tapi ada juga yang dengan mungkin yang udah nggak terbiasa, ada yang di tiap 3 bulan di colon cleansing ya. Kalau di rumah sakit sih sebenarnya di lavement, dimasuki air hangat lewat non-sewu dari anusnya pakai selang, nanti akan menimbulkan efek untuk BAB akan dikeluarkan. Nah, itulah colon cleansing atau membersihkan plak di usus besar. Mungkin itu yang dimaksud tadi mungkin Bapak tadi itu. Ya. Oke. Iya, Dokter, matur suwun jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, ini harus saya bacakan pesan dari ibu hamil soalnya nih. Dari Umur Riken. Dokter, ibu hamil itu boleh ngopi enggak sih? Katanya. Gitu, Dokter. Boleh, Bu. Kalau jawaban singkat boleh. Ya. Yang penting tadi itu tidak berlebihan. Orang itu kopi dianjurkan lah yang kita secara umum maksimal 2 cangkir sehari dan enggak apa-apa. Selama ibu tuh contoh ibu hamil kan ada yang macam-macam ya, ibu hamil yang sehat. Ada ibu hamil ini yang udah kebiasaan keguguran misalnya selama ini. Ada ibu hamil ini yang mengalami hipertensi, ada namanya toxic gravidarum atau misalnya kalau orang awam ya ini kehamilan yang harus dilakukan seksi cesarean segera karena tensinya tinggi sekali, bahkan itu bisa membuat ibunya meninggal. Itu ada memang ya. Toxic gravidarum namanya. Nah, itu sebaiknya kalau udah punya hipertensi ya dihindari. Tapi kalau selama ibu tensinya baik, nadinya baik ya, selama tidak pernah keguguran ya. Ya normal lah kehamilannya. Itu sebenarnya selama sesuai dosisnya lah kalau obat ya. Nah, kalau cangkir ya kopi ya 2 cangkir dalam sehari enggak apa-apa, aman-aman aja. Siap. Ya, aman tapi lihat-lihat ya, Dokter ya. Iya, tergantung kan orang hamil macam-macam, Pak ya. Ya, untuk yang ibu hamil aman tapi lihat-lihat, untuk yang cowok yang hamil ya tadi diet. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, Dokter, mohon izin. Ini 2 pertanyaan terakhir ini. Dokter, kalau asam lambung, gejala asam lambung disertai sama seringnya badan panas atau meriang, itu gimana ya, Dokter? Jadi ada efek meriang panasnya, Dokter. Ya. Oke. Jadi orang sakit perut memang keranjang sampahnya asam lambung. Tapi kita harus lihat dulu, ini benar nggak asam lambung ya. Sekarang banyak sekali ya. Saya kan dokter bedah ya. Orang ngiranya sakit lambung memang. Nyeri di daerah pusar, ulu hati. Ternyata dia kok nyerinya pindah ke bawah ini. Ya, ke perut bagian kanan bawah, ada mual, muntah, ditekan perutnya sakit. Ternyata dia sakit usus buntu. Dan itu banyak. Bahkan anak-anak pun banyak seperti itu. Saya ketemu ini dikasih obat mas sama nih di klinik sudah beberapa kali nggak sembuh, sekarang malah demam sakit di bagian bawah ya. Nah tentunya kita periksa lebih lanjut ternyata sakit usus buntu nih anak ini. Nah itu bisa terjadi. Jadi antara demam ya asam lambung. Nah kita lihat dulu
asam lambung bener apa enggak ternyata ya. Ternyata dia ada demamnya, sakit perut, sama-sama sakit perut, tapi ternyata kok demamnya kok malam kok tinggi, siang enggak. Dicek laboratorium, oh tifoidnya positif ya, sakit tifus dia. Nah gitu loh. Jadi namanya sakit perut itu sakit 1000 wajah sebenarnya. Banyak sekali kaitannya. Oh sakit dengan demam, kita cek dek darahnya. Laboratorium, oh leukositnya naik. Oh berarti ada infeksi di dalam nih. Infeksinya apa? Dicari. Nah, dokter biasanya anamnesis. Oh, ini ke arah apendika atau ke arah infeksi saluran kencing misalnya. Namanya ISK, ya bisa pada ibu-ibu, bisa pada laki-laki juga bisa, pada anak pun bisa. Terutama anak yang belum sunat ya, itu bisa terjadi infeksi saluran kencing. Nah, itu kita harus gali itu. Tidak bisa cuman sederhana, saya asam lambung kok ngergesi. Ya, kita lihat dulu. Historinya kayak apa dia. Oh, baru seminggu nih sakit perut ya. Tapi sambil gergesi, oh dicek lab nih. Gergesi itu kan bahasa umumnya demam ya. Nah, demamnya bener nggak, suhunya berapa emang? Oh, suhunya memang panas. Oh, nadinya meningkat. Berarti ada infeksi ini. Infeksi lokalnya kelihatan nggak? Oh, kalau ke arah pinggangnya oh sakit ya. Oh, ternyata mungkin dari ginjalnya, dari saluran kencing. Mungkin latar belakang batu ginjal ada dia. Jadi memang sakit perut itu kalau memang tidak bisa dikasih obat yang sederhana, memang harus ketemu dokter. Itu wajib. Karena bagaimanapun, ya dokter memang harus profesional ya. Artinya dia menanyai, mendiagnosis itu memang untuk kepentingan pasien, bukan untuk kepentingan dia. Karena ya pasien yang nggak perlu operasi, ya saya nggak perlu operasi. Yang perlu operasi, tidak perlu operasi. Itu dokter harusnya seperti itu. Jadi menanyai untuk kepentingan betul-betul ke arah pasiennya. Sehingga nanti treatment-nya akan lebih tepat. Cukup jelas kiranya nanti pertanyaan dari saudara kita ya. Meriang pas gejalanya ada dianggap asam lambung, jangan main asam lambung aja. Gitu Iya. kan. Takutnya bukan asam lambung, ya kan? Iya. Iya. Baik, ini pertanyaan terakhir ini dokter. Ini dari Umahat juga, dari Mbak Rita. Ini terkait masalah diet ini. Assalamualaikum dokter. Untuk diselang makan pagi, siang, dan malam seperti pukul 10 dan 3 sore. Snack yang bagus untuk lambung itu apa ya dokter kira-kira? Ya. Oke, jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi ini pola makannya ibu ini teratur ini. Sarapan kecil. Gemblong Ya. orang gedok masuk kan. Jam 10 apa ya, oke. Ya. Oke, nggak apa-apa, Bu. Karena memang di kantor kadang-kadang disediain snack kadang-kadang untuk cemilan. Tapi memang gini, Bu, ya. Semua makanan itu sebenarnya baik, ya. Contoh lah, kita dikasih apa sih? Contoh lah, kayaknya. Nggak usah terlalu jauh kita berpikir. Oh, jam 10 kita dikasih ini nih. Kue apa misalnya, Resoles misalnya. Bagus, kalau makan satu bagus, nggak apa-apa, Bu. Problemnya kita kan makan Resoles satu kurang, makan 5. Nah, padahal siang masih makan lagi, sehingga memang lambung ini nggak ada kesempatan untuk kayak istirahat. Dia akan mengunyah terus, menggiling terus. Nah, itu yang problem. Selama kita sesuai porsinya yang disediakan, insya Allah bagian dapur gizi itu udah takarannya udah diukur dari konsultan gizinya. Itu udah nggak ada bahaya, Bu. Yang penting kita tuh kan kadang-kadang makan tuh, aku pengen diet terus makannya keripik-keripik ya. Keripik apa tuh yang kayak di Indomaret tuh banyak tuh. Itu padahal yang dibagi problem kalau kita membiasakan makan itu terus. Itu kan garamnya tinggi sekali, Bu. Garamnya untuk pengawet keripiknya itu kan contoh lah ya, kita nyebut merek ya, kayak Kitela, kayak apa tuh kentang apalah yang tipis-tipis itu. Itu selain pengawet, ya nggak tahu pengawetnya, tapi yang jelas tuh garamnya tinggi sekali. Nah, itu yang bikin malah jadi problem di lambung kita. Makan yang terlalu tinggi garam itu kan memang nggak bagus. Tadi saya sebutkan di depan tadi ya, bahwa yang terlalu tinggi garam itu sangat tidak bagus untuk lambung ya. Nah, apalagi jangka panjang ya, kalau nanti bahkan terjadi salah satu pencetus atau penyebab kanker lambung kan makanan yang sangat tinggi garamnya itu. Nah, selama makan yang kita untuk camilan tadi, makan selang jam 10, jam 3 itu
yang biasa kita makan sehari-hari lah, entah itu lemper lah, entah itu soles, entah nanti kue apa, selama satu potong itu cukup, nggak apa-apa, nggak ada pilihan-pilihan saya sih, nggak ada harus tertentu, nggak ada Bu. Mungkin gitu yang jawaban saya Pak. Jadi monggo aja, snack jangan berlebihan ya. Terus jangan makan yang kira-kira garamnya tinggi tadi dokter ya. Ya, Itu hobi saya juga itu dokter, yang ada di ini apa namanya, ya situlah gampangnya, bungkus-bungkusnya hijau ya, merah itu ya. Kalau saya nyebutnya sih ciki-cikian lah gitu. ya sekali-sekali boleh, om kita kepengen kok ya. Tapi nek itu jadi rutinitas itu yang nggak bagus. Ya, siap ya. Oke, sahabat Masjid Astra, alhamdulillah ini kita udah keroyok dokter ini dari jam 8 sampai jam setengah 10, udah hampir setengah 10 nih. Ya, saya udah bilang sama dokter, apa namanya, ini kita formatnya nyantai, mudah-mudahan dokter juga waktunya santai. Mohon maaf ini kita berlama-lama ya dokter. Mumpung ada dokternya. Soalnya saya sendiri kalau ketemu dokter, itu saya suka nggak berani nanya dokter. Ini saya sakit, datang ketemu dokter, ditanya sama beliau gejalanya apa, ya udah saya jawab, saya nggak berani nanya, kayak Bu piye, kayak nggak berani gitu nanya, ini sebabnya apa, terus saya mesti gimana, nggak berani. Nah di sini kita bisa nanya bebas. Tadi teman-teman udah nanya, mohon maaf nggak bisa semua pertanyaan saya bacakan karena banyak banget alias akeh banget ya. Jadi mudah-mudahan nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bisa tanyakan juga. Hari ini kita ngomongin masalah lambung. Besok kita mungkin akan bicarakan lagi problematika yang lain, tapi kita pastinya nggak akan ngomongin masalah utang yang juga sebab penyakit lambung. Ya. Sebagai informasi, sahabat Masjid Astra, Dr. Guntur untuk kami di Masjid Astra bukan orang baru, karena beliau ini terpantau memang rajin ngaji di kajian-kajian online kami. Ya. Alhamdulillah, matur suwun dokter. Sudah disupport luar biasa. Kita akan bertemu pada kajian-kajian selanjutnya. Silakan bila dokter ada penutup, monggo. Oke, makasih Bapak Ibu yang saya hormati ya. Ini kita sampai malam ini mudah-mudahan ini dapat ridho Allah, dapat ilmu, dapat saling sharing lah ya. Saya juga mendapat kesempatan untuk sharing lah gitu. Jadi secara singkat gini, kami terima kasih ya atas nama saya sendiri sama Lekas Sehat ya. Teman-teman Lekas Sehat kami juga beberapa yang ikut ya. Kami bukan akan promosi itu enggak sih. Artinya gini, kami mengenalkan aja bahwa di tempat kami banyak dokter berbagai spesialis. Nanti kalau memang Bapak Ibu membutuhkan untuk kajian seperti ini, kami akan sediakan sesuai dengan topiknya. Pengen bicara soal menghindari stroke seperti apa atau menghindari sakit jantung, nanti kami sediakan ahlinya. Nanti kita diskusi santai di situ. Nanti kami akan setting seperti ini bersama Pak Saiful ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa nanya bebas seperti ini, komunikasi santai sehingga Bapak bisa mencari benak, dan nanti kalau bermanfaat bisa rutin kami akan support penuh dari Lekas Sehat. Silahkan Bapak Ibu pakai, karena dokternya juga kami juga banyak yang suka untuk ngobrol seperti ini. Dokter kandungan pun ada, nanti kalau memang diperlukan bisa sekali. Ya. Dokter kecantikan ada nggak dokter? Ada, dokter kulit ada. Ya. Dokter gizi ada. Nanti silahkan, nanti topiknya apa nanti kita sediakan dan kita mengatur ke dokternya. Siap. Ngaten, ya. Oke. Matur suwun, jazakumullahu khairan katsiran kepada dokter dan juga kepada semuanya teman-teman yang ada di studio Zoom kita dan juga teman-teman yang sudah hadir. Tadi dari mana aja udah banyak banget, dari Jawa, Bali, dari Kalimantan, Batam, semuanya ngumpul di sini. Alhamdulillah teknologi memudahkan kita untuk belajar sama-sama. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih. Sami-sami. Di sini Pak ya. Nggih, monggo Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.